Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan atau meresum KB3 tentang teknik penulisan karya ilmiah. Ini peta konsepnya. Yang pertama ada pendahuluan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Yang kedua ada bentuk tulisan. Yang ketiga tulisan dan posisi penulis. Yang keempat ada karakteristik. Yang kelima ada penggunaan bahasa dalam penulisan karya ilmiah. Yang keenam sifat dan ciri-ciri bahasa dalam karya ilmiah. Langsung saja yang pertama, yaitu pendahuluan tentang penulisan karya ilmiah. Teknik penulisan karya ilmiah seperti apa? Karya ilmiah itu adalah tulisan yang disusun berdasarkan fakta atau analisa dan disajikan dengan bahasa baku dan memberikan informasi yang bersifat objektif dan rasional. Jadi tulisan atau karya ilmiah itu bersifat objektif dan rasional yang memberikan informasi kepada orang yang membacanya. Yang kedua, bentuk tulisan dalam penulisan karya ilmiah itu ada dua. Yang pertama ada tulisan populer, yaitu tulisan yang disajikan dengan gaya bahasa yang sederhana. Yang kedua adalah non populer, di mana tulisan untuk konsumsi kalangan tertentu. Jadi kalau non populer hanya untuk kalangan tertentu, tidak seperti yang populer. Biasanya seperti makalah, artikel, jurnal ilmiah, review buku, laporan penulisan. Di bentuk tulisan ilmiah itu seperti ini, ada seperti makalah, artikel jurnal ilmiah, buku akademik, terus review buku dan laporan penulisan. Itu biasanya bentuk dari karya ilmiah atau tulisan ilmiah. Yang selanjutnya adalah tulisan dan posisi penulis. Ciri utama karya ilmiah adalah objektivitas dan diawali oleh persoalan atau masalah yang dianggap penting oleh penulis. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah karakteristik dalam penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah itu disusun secara sistematis. Hasil pengamatan, ada rekomendasi, pemecahan masalah. Jadi karakternya karya ilmiah itu adalah disusun secara sistematis, terus merupakan hasil pengamatan dan rekomendasi pemecahan masalah. Dan selanjutnya itu penggunaan bahasa dalam penulisan karya ilmiah atau tulisan ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa yang sangat jelas, tepat, format, dan lugas. Jadi tidak bertele-tele, tidak gaul istilahnya. Dan yang terakhir adalah sifat dan ciri-ciri bahasa dalam karya ilmiah, yaitu bersifat denotatif. Maksudnya adalah bahasa resmi
objektif, tidak konotasinya tidak emosional, tapi keindahan bahasanya tetap diperhatikan. Kemudian kemubadiran juga harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah. Maksudnya kemubadiran itu apa? Kemubadiran dalam kosakata. Isinya juga harus lengkap dan ringkas serta meyakinkan dan tepat. Jadi harus seperti itu dalam penulisan, dalam pemakaian bahasa, dalam penulisan karya ilmiah. Jadi tidak bertele-tele, harus tepat, objektif, dan meyakinkan kepada orang yang membacanya. Jadi seperti itu dari KB3 ini. Atas segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.